pada topik siapa sebenarnya nama Tuhan kita. Kita mulai dari membaca Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Oke, sudah? Nah, perhatikan aku. Di ayat itu sama sekali tidak ditulis nama-nama. Artinya ketika Yesus menyuruh baptislah mereka di dalam nama, itu ditulisnya tunggal, bukan jamak, bukan nama-nama. Tapi nama itu artinya apa, anakku? Tuhan kita yang Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu hanya punya satu nama saja, tidak banyak nama. Artinya tidak berbeda nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, tapi satu, karena ditulis cuma satu saja, tunggal. Nah, pertanyaannya adalah siapa sebenarnya nama Tuhan kita? Kita mulai dari Perjanjian Lama, anakku. Nah, di Perjanjian Lama kita menemukan satu kata, satu nama yang sudah pasti familiar bagi kalian, yang sering diucapkan, yaitu kata Yahweh, ya kan, kata Yahweh. Jadi Bunda harus mulai dengan kalimat seperti ini. Apa yang akan Bunda jelaskan ini sama sekali tidak mau atau dalam misi menentang dogma di gereja Anda atau apa yang diajarkan oleh para pendeta Anda. Kalau memang menurut Anda harus menyebutnya dengan Yahweh, itu terserah Anda lah. Tetapi Bunda mau katakan seperti ini, aku. Sebenarnya di literatur Ibrani sendiri kata Yahweh itu tidak ada. Nah, YHWH itu sebenarnya tidak ada. Jadi 4 huruf suci yang diimani oleh orang-orang Ibrani itu adalah justru huruf YHVH, Yod, He, Vav, He. Jadi bukan YHWH, bukan Yahweh gitu. Tapi kalau misalkan lu mau tetap baca dia dengan Yahweh atau Yehova, ya itu urusan lu lah. Tapi sebenarnya ini adalah 4 huruf yang suci yang tidak boleh dilafalkan. Yang kalau mereka ketemu 4 huruf yang suci ini, Yod, He, Vav, He ini, maka mereka harus melafalkannya dengan Adonai atau Elohim, karena itu maknanya sama, yaitu Tuhan. Nah, kata YHVH ini, sekali lagi Bunda bilang, kalau mau dilafalkan Jehovah, bukan Yahweh, Jehovah sebenarnya melafalkannya, aku. Itu berasal dari akar kata hayah, ya, artinya to become atau exist. Nah, kata Yehovah sendiri, ya, YHVH tadi kalau mau kita baca dengan Yehovah, ya kan, itu adalah bentuk orang ketiga tunggal. Nah, bentuk orang pertama tunggalnya adalah Ye. Nah, jadi itu yang dijawab oleh Yesus, oleh Tuhan kepada Musa ketika Musa bertanya. Nanti kalau mereka bertanya, aku diutus oleh siapa? Aku harus menjawab apa? Lalu Tuhan menjawab. Keluaran 3 ayat 14. Apa katanya? Ye, Aser, Ye. Itu kan, itu jawabannya. Aku adalah yang aku ada. Nah, itu dia. Ye, Aser, Ye. Maka, kalau Anda bertanya, apakah Yesus adalah YHVH tersebut? Jawabannya adalah iya, ya. Ada banyak fakta Alkitab sebenarnya yang bisa menolong Anda untuk bisa memahami kalau Yesus adalah 4 huruf suci yang disebutkan di dalam literatur Ibrani tersebut, ya. Nanti di bagian selanjutnya kita akan membahas soal bukti keilahian Yesus. Tapi Anda bisa melihat secara langsung dulu Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Sudah? Anda baca di situ. Nah, Bunda kan katakan kalau Alkitab kita diawali dengan fakta tentang pribadi Tritunggal, sudah ada sejak dari zaman Perjanjian Lama, maka Perjanjian Baru dibuka dengan fakta siapa nama Tuhan YHVH, ya, yang berinkarnasi menjadi manusia itu. Namanya adalah Yesus. Nah, jadi karena Anda bukan orang teologi, Bunda akan sampaikan dengan sederhana kenapa nama Yesus yang dipilih, kenapa bukan nama-nama yang lain, karena arti nama Yesus saja pun sudah adalah juru selamat, dan misinya adalah menyelamatkan manusia. Nah, Kisah Rasul pasal 4, anakku.